Haleluya, merdeka, 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 merdeka. Hari ini tepat 17 Agustus, saya sedang ada di Gandaria City Mall. Lalu melihat orang rame, pakai baju merah, dekorasi kemerdekaan. Tiba-tiba ini harus buat renungan singkat. Dan renungan singkat ini saya beri tema kemerdekaan hidup. Ya, karena tadi lagi makan siang, tiba-tiba kok pengen ngomong tentang kemerdekaan hidup. Nah, yang menjadi landasan terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 15-16 berkata demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, di bagian lain, bukan saja Petrus, tapi Paulus pun menulis demikian. Di dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini menarik sekali, saudara. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, kita tidak lagi dibajak oleh dunia ini, maka kemerdekaan itu harusnya kita pertontonkan dengan apa? Seperti yang di dalam surat 1 Petrus dikatakan, kita berbuat baik untuk membungkam kepicikan dunia. Nah, apa itu kepicikan dunia? Ya, kepicikan dunia adalah hal-hal yang sekarang ini ditawarkan dunia. Penghalalan segala cara, membeli pelayanan dengan uang, lalu mendustai Tuhan dengan hidup berbohong, selingkuh, bohongin istri, bohongin suami, bohongin anak. Dengan atas nama pelayanan, seolah-olah setelah di dalam Tuhan, kita memiliki kemerdekaan dan kita menyalahgunakan itu. Di bagian lain, kita dikatakan, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta, orang bisa nggak jatuh ke dalam dosa? Ya bisa. Jangan-jangan ketika nonton tayangan ini, saudara bisa berdosa karena bukannya bersuka cita mendengar firman, tapi menyinyirin saya gitu kan. Tetapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia cepat sekali untuk bertobat dan kembali kepada hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang yang sudah dimerdekakan ini tidak boleh lagi ada sekat, ada dinding, ada yang mengatakan, you orang Batak, saya orang Jawa, you orang Aceh, you orang Manado, you orang Amerika, you orang Australia, you kan budak, saya bos. Itu nggak ada lagi. Jelas sekali dikatakan begini di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Nah, orang yang satu di dalam Kristus ditekankan lagi oleh Paulus dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini ketika bangsa kita merayakan kemerdekaan ke-78, kita berdoa agar bangsa ini tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Bangsa ini tidak lagi menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Perpecahan, keributan, perbedaan, sara dan lain sebagainya. Memang iblis memanfaatkan itu, saudara, sehingga bangsa ini tidak boleh damai. Dan ya kadang-kadang ini menjadi seni ya, mengelola satu bangsa ya, buat Pak Jokowi dan teman-temannya, buat sahabat-sahabat yang ada di parlemen. Tapi percayalah, ketika bangsa ini juga tidak menyalahgunakan kemerdekaan, saudara dan saya sebagai orang percaya tidak menyalahgunakan kemerdekaan, mungkin saudara dan saya bisa menjadi tiang yang kokoh bagi bangsa ini agar tidak kalah dengan orang-orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Saya tidak tahu tepatnya seperti apa kalimat Presiden Indonesia pertama Soekarno, tetapi Soekarno pernah bilang begini, kita lebih mudah mengusir penjajah asing luar negeri daripada menghadapi penjajah yang datang dari dalam negeri sendiri. Lebih susah mengatasi anak bangsa daripada mengatasi anak-anak di luar bangsa ini. Tapi percayalah pasti bisa, terutama kita orang-orang percaya, kita harus menjadi leader untuk mengisi kemerdekaan ini dengan tidak menyalahgunakan kemerdekaan, menjadi agen-agennya Tuhan, mempertontonkan hidup yang baik agar mampu mengalahkan kelicikan-kelicikan bangsa ini. Tetap semangat, jadilah orang Kristen, jadilah warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan, lalu taat ikut sama-sama membangun bangsa ini dengan konstitusi yang ada. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!